Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Winarni dengan NIM 22030550257, kelas D Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Adapun video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling gizi. Baik, saya akan membahas tentang komunikasi dalam konseling. Apa sih itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan atau nonverbal. Menurut para ahli, komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses yang memungkinkan seseorang untuk menyampaikan rangsangan atau lambang-lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain. Komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan dalam kegiatan konseling gizi. Konseling gizi adalah serangkaian kegiatan sebagai proses komunikasi dua arah untuk menanamkan dan meningkatkan pengertian, sikap, dan perilaku sehingga membantu klien atau pasien mengenali dan mengatasi masalah gizi melalui pengaturan makanan dan minuman yang dilakukan oleh ahli gizi atau nutrisionis. Konseling gizi adalah kombinasi keahlian ahli gizi dan keterampilan psikologis yang disampaikan oleh seorang konselor gizi yang terlatih yang memahami bagaimana bekerja dalam pengaturan medis. Selanjutnya, komponen-komponen dalam komunikasi. Ada 6 komponen dalam komunikasi. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan atau maksud dan tujuan tertentu kepada komunikan atau penerima pesan. Yang kedua, ada komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Yang ketiga, pesan. Pesan adalah isi dari sesuatu yang ingin disampaikan, bisa berupa maksud atau tujuan. Yang keempat, media. Media adalah alat penghubung atau sarana dalam penyampaian pesan dalam komunikasi. Yang kelima, feedback. Feedback adalah umpan balik atau respon dari komunikan. Dan yang terakhir ada efek. Efek adalah akibat atau pengaruh yang ditimbulkan dari komunikan setelah menerima pesan. Adapun berbagai macam teori komunikasi di dunia seperti berikut. Yang pertama, teori komunikasi behaviorisme. Teori komunikasi behaviorisme oleh Brodus Watson adalah salah satu teori komunikasi yang tidak asing lagi. Teori komunikasi tersebut berisi tentang seluruh tindakan maupun perilaku yang bisa mencakup tindakan ataupun balasan terhadap hal yang diberikan atau rangsangan. Teori ini bisa diartikan sebagai tindakan yang memiliki balasan dengan bentuk respon. Jika seseorang individu mendapatkan rangsangan, kemudian individu tersebut berhasil menerima dan mengamati, maka akan lebih mudah memperkirakan apa tanggapan maupun responnya. Yang kedua, teori komunikasi operant conditioning. Teori tersebut ditemukan oleh ahli psikologi bernama Skinner pada tahun 1904 sampai 1990. Skinner memiliki tujuan mencantumkan psikologi dalam komunikasi untuk membantu mengendalikan perilaku. Teori ini dikatakan sebagai prosedur untuk membantu pemberian motivasi tingkah laku yang bisa berakibat terulangnya atau hilangnya tingkah laku tersebut. Penggunaan teori komunikasi ini dilakukan kepada murid sangat dianjurkan sebab teori ini bisa memberikan jaminan terhadap respon yang diberikan. Guru bisa menjadi pembimbing murid yang memiliki peran untuk mengontrol maupun membimbing siswa. Yang ketiga, teori belajar sosial. Teori belajar sosial berasal dari Albert Bandura. Bandura merupakan seorang psikolog asal Kanada dan memberikan tanggapan bahwa perilaku manusia dalam berinteraksi memiliki pola timbal balik yang berkelanjutan. Proses interaksi tersebut terjadi karena adanya pengaruh lingkungan dan perilaku kognitif antar individu. Pada teori tersebut, Bandura menjelaskan ada 4 tahapan belajar sosial. Yang pertama ada tahapan kegiatan pembelajaran sosial yang terjadi karena adanya perhatian dari seseorang atau lebih individu. Yang kedua, proses pembelajaran sosial melalui ingatan. Tahapan ketiga, ada proses pembelajaran sosial yang dilakukan dengan tindakan dari individu. Dan yang keempat, ada tahapan individu melaksanakan proses pembelajaran sosial dengan motivasi dari dalam diri sendiri. Yang keempat, ada teori komunikasi sibernetik oleh Wiener.
Teori komunikasi sibernetik oleh Wiener tergolong sebagai teori baru ketika berkembang di ilmu sosial dan teknologi informasi di dunia. Teori ini berisi tentang suatu sistem yang menjadi pengontrol untuk kegiatan komunikasi, baik antara lingkungan dengan sistem maupun sistem dengan sistem itu sendiri. Kegunaan utama dari pengontrol ini untuk mengamati dan biasanya diterapkan pada siswa yang ingin meraih hasil efektif. Yang kelima, teori komunikasi birokrasi oleh Max Weber. Teori komunikasi ini mengangkat model dari birokrasi yang sering dimanfaatkan untuk meraih komunikasi antar organisasi yang lebih efektif. Teori ini merupakan teori yang digunakan oleh organisasi untuk berkomunikasi. Dalam teori ini, berkomunikasi memberikan ciri khusus yang struktural, memiliki kaitannya dengan birokrasi dan organisasi. Bagaimana bentuk komunikasi yang baik terhadap klien PC? Ciri-ciri konselor yang baik diantaranya: 1. Menjaga hubungan dengan klien. Hubungan yang baik ini akan memudahkan interaksi atau komunikasi antara konselor dengan pasien. Yang kedua, berusaha untuk mengenali kebutuhan klien. Konselor harus berusaha mengenali kebutuhan klien dengan cara menjadi pendengar yang baik agar dapat menggali informasi atau memahami kebutuhan klien. Yang ketiga, mampu menumbuhkan rasa empati dan rasa nyaman pada klien atau pasien. Seorang konselor yang baik menempatkan diri pada posisi klien, memahami apa yang dirasakan dan dialami oleh klien. Di samping itu, seorang konselor dapat memberikan rasa nyaman kepada klien atau pasien. Rasa empati ini sangat penting agar klien atau pasien tidak merasa sendirian terkait dengan masalah yang dihadapinya. Yang keempat, mendorong klien atau pasien untuk memilih cara pemecahan yang terbaik dalam situasi tertentu. Konselor membantu klien untuk mengenali masalahnya sendiri dan memilih cara pemecahan terbaik sesuai dengan alternatif yang ditawarkan oleh konselor. Konselor harus mampu memotivasi agar klien atau pasien meningkat rasa percaya dirinya dan mampu mengambil keputusan, melaksanakan keputusan tersebut, dan bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Yang kelima, memberikan informasi tentang sumber daya yang diperlukan klien atau pasien agar dapat mengambil keputusan yang baik. Informasi yang diberikan dengan memberikan contoh-contoh kasus sehingga klien dapat mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Yang keenam, memberikan perhatian secara khusus. Memberikan perhatian ini sangat penting apabila sewaktu-waktu klien membutuhkan bantuan khusus. Perhatian khusus tersebut dalam konteks hubungan antara konselor dan klien. Yang ketujuh, menjaga rahasia dan kepercayaan klien. Informasi dan data yang disampaikan klien kepada konselor harus tetap dijaga kerahasiaannya. Hal ini memberikan rasa nyaman dan aman bagi klien atau pasien. Rasa nyaman dan aman akan sangat menentukan proses konseling berikutnya. Sekian video pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.